Selamat pagi. Pada hari ini, saya akan membahas soal latihan yang sudah saya berikan kemarin, yaitu pada usaha Travel Benny. Seperti biasa, kalian bisa koreksi pekerjaan kalian kemarin. Jika ada kesalahan, kalian bisa langsung betulkan untuk kalian belajar di rumah. Selamat mendengarkan. Tanggal 1 Juni 2018. Tuan Benny akan mendirikan usaha jasa travel yang menyediakan paket liburan serta penjualan tiket kereta api maupun pesawat. Sebagai modal awal, ia menyetorkan uang sejumlah 40 juta dan sebuah mobil senilai 120 juta. Kita masukkan ke dalam PDA tanggalnya tanggal 1 Juni 2018 di kolom aset. Yang pertama di bagian akun kas itu bertambah sebesar 40 juta sesuai dengan uang yang dia setorkan tadi. Lalu karena Tuan Benny akan menyetorkan mobil, berarti akun kendaraannya juga akan bertambah sebesar 120 juta. Dan Tuan Benny ini akan menyetorkan uang serta mobilnya ini untuk modal awalnya. Berarti ekuitas atau modalnya juga akan bertambah sebesar 160 juta. Itu diperoleh dari kasnya tadi 40 juta ditambah dengan kendaraan atau mobilnya 120 juta. Totalnya ada 160 juta. Tanggal 2 Juni 2018. Dibeli peralatan kantor untuk 3 unit komputer. Karena di sini ada tanda add itu artinya harga per unit. Jadi untuk satu unit komputer itu harganya 1,2 juta. Karena dia belinya 3 unit, berarti tinggal dikalikan saja 3 dikali 1,2 juta. Dan dibeli peralatan kantor untuk 3 unit printer senilai harga per unit printernya itu 3,5 juta. Berarti kalau dia beli 3 unit, tinggal kamu dikalikan saja 3 dikali 3,5 juta. Lalu kita masukkan ke dalam PDA tanggalnya tanggal 2 Juni 2018. Di kolom asetnya, kasnya itu berkurang karena dia belinya tunai, berarti kasnya berkurang sebesar 14.100.000 rupiah. Itu total dari 3 unit komputer tadi dikali 1,2 juta ditambah 3 unit printer dikali 3,5 juta. Totalnya ada 14.100.000 rupiah. Kasnya akan berkurang karena dia beli peralatan kantor, berarti aset berupa peralatan kantornya akan bertambah sebesar 14.100.000 rupiah. Tanggal 2 Juni 2018. Membeli perlengkapan kantor seperti kertas dan alat tulis sejumlah 4 juta rupiah. Karena di dalam transaksi ini tidak ada tulisannya dia belinya kredit, berarti kita anggap dia itu membelinya secara tunai. Lalu kita masukkan ke dalam PDA tanggal 2 Juni 2018, asetnya karena belinya itu secara tunai, berarti di kolom kasnya akan berkurang sebesar 4 juta rupiah. Jangan lupa dikasih tanda dalam kurung atau enggak dikasih tanda minus. Lalu di kolom aset lagi, di akun perlengkapan kantornya juga bertambah sebesar 4 juta rupiah. Karena dia beli perlengkapan kantor, berarti perlengkapan kantornya juga akan bertambah di kolom aset. Tanggal 4 Juni 2018. Tuan Benny membayar sewa gedung sebesar 4,5 juta untuk 1 bulan. Kita masukkan ke dalam PDA tanggal 4 Juni 2018. Karena Tuan Benny ini bayar dengan uang tunai, berarti di kolom aset di akun kasnya itu akan berkurang sebesar 4,5 juta. Dan Tuan Benny ini bayarnya untuk 1 bulan. Berarti kita akui sebagai beban sewa karena dia bayarnya untuk 1 bulan. Karena beban itu di dalam PDA mempengaruhi modal atau ekuitas, berarti ekuitas atau modalnya pun akan berkurang
sebesar 4,5 juta. Dan keterangannya kita isi bayar sewa gedung untuk 1 bulan. Tanggal 5 Juni 2018, menerima pendapatan sebesar 8,5 juta. Kita masukkan ke dalam PDA tanggal 5 Juni 2018. Karena Tuan Beni menerima pendapatan, berarti dia akan mendapatkan uang tunai. Berarti di kolom aset, di bagian akun kasnya akan bertambah sebesar 8,5 juta. Karena ini menerima pendapatan, berarti pendapatan akan mempengaruhi ke ekuitas atau ke modal. Ekuitas atau modal perusahaan akan bertambah sebesar 8,5 juta. Lalu keterangannya jangan lupa diisi, yaitu pendapatan jasa. Tanggal 7 Juni 2018. Untuk mengembangkan usahanya, Tuan Beni melakukan promosi dengan memasang iklan di beberapa media cetak senilai 5 juta untuk 5 kali penayangan. Nah, kasusnya Tuan Beni ini, Tuan Beni mau promosikan usaha dia, travelnya dia, dengan cara buat iklan di media cetak. Nah, dia sudah bayar nih 5 juta untuk 5 kali penayangan. Tapi, kalau kita pasang iklan itu kan nggak bisa langsung 5 kali ditayangkan. Pasti kan akan satu persatu. Nah, dia itu udah bayar 5 juta untuk 5 kali penayangan. Sedangkan iklannya belum ditayangkan. Berarti dinamakan iklan dibayar di muka. Kasus ini sama seperti saat kita mau sewa gedung. Kita mau sewa gedung untuk 5 bulan ke depan. Kita bayarnya bulan ini dan kita bayarnya untuk 5 bulan ke depan. Jadi 5 bulan ke depan kita tidak usah bayar lagi karena kita sudah bayar di awal. Kita sudah bayar di awal tetapi kita belum menggunakan gedung itu. Itu dinamakan sewa dibayar di muka. Sedangkan kalau di kasusnya Tuan Beni sudah bayar iklan di awal untuk 5 kali penayangan. Jadi Tuan Beni sudah bayar 5 juta untuk 5 kali penayangan. Sedangkan iklannya itu belum ditayangkan. Itu dinamakan iklan dibayar di muka. Nah, iklan dibayar di muka itu masuk golongan apa? Iklan dibayar di muka itu masuk ke golongan aset. Sama seperti sewa dibayar di muka. Berarti kita langsung buat PDA-nya. Tanggalnya tanggal 7 Juni 2018, di kolom aset, akun kasnya berkurang. Akun kasnya berkurang sebesar 5 juta. Kenapa? Karena Tuan Beni sudah mengeluarkan uang, sudah membayar sebesar 5 juta. Dan akun iklan dibayar di mukanya itu akan bertambah sebesar 5 juta. Karena kan Tuan Beni sudah bayar iklan untuk 5 kali penayangan. Berarti iklan dibayar di mukanya akan bertambah sebesar 5 juta rupiah. Tanggal 12 Juni 2018, Tuan Beni meminjamkan uang sejumlah 10 juta dari bank sebagai tambahan modal usahanya. Kita masukkan ke PDA, tanggalnya tanggal 12 Juni 2018. Di kolom aset, kasnya akan bertambah 10 juta karena Tuan Beni pinjam uang. Berarti kan kasnya akan bertambah. Lalu, karena dia pinjamnya ke bank, berarti liabilitas berupa utang banknya juga akan bertambah sebesar 10 juta. Nah, kemarin ada yang bertanya lagi, Bu, kok ekuitas atau modalnya tidak bertambah? Ekuitas atau modalnya tidak bertambah karena jika Tuan Beni pinjam uang ke bank sebagai alasan untuk tambahan modal usahanya, nah, yang dimaksud tambahan modal usahanya itu berarti kas perusahaannya saja yang bertambah, tetapi modalnya dia tidak bertambah. Modalnya Tuan Beni tidak bertambah, tapi kas perusahaannya yang akan bertambah. Kecuali kalau Tuan Beni ini mau menyetorkan uang yang dia pinjam ini ke modalnya. Berarti modal
usahanya dia atau perusahaannya dia itu akan bertambah. Kalau dia hanya meminjam uang sebagai tambahan modal, nah itu berpengaruhnya hanya ke kas. Modal tidak berpengaruh sama sekali. Itu. Kalau kalian masih bingung, kemarin saya sudah buat video tentang transaksi apa saja yang mempengaruhi modal. Nah, mungkin kalian bisa catat dan kalian bisa pindahkan ke buku besar agar kalian tidak lupa transaksi apa saja yang mempengaruhi modal. 16 Juni 2018. Seorang pelanggan belum membayar tagihan tiket pesawat dan akan dibayar tanggal 25 Juni sebesar 13 juta rupiah. Tanggalnya tanggal 16 Juni 2018. Karena pelanggan ini belum bayar tiket pesawatnya dan dia akan bayar tanggal 25, berarti diakui sebagai piutang. Kenapa diakui sebagai piutang? Karena Tuan Benny ini sudah kasih tiket ke si pelanggan, tapi pelanggannya ini belum bayar tiketnya tersebut. Itu dinamakan piutang. Piutangnya bertambah 13 juta. Lalu, karena Tuan Benny kan sudah ngasih jasa, nah itu sudah dapat diakui sebagai pendapatan dia. Walaupun Tuan Benny belum dapat uangnya, tapi ketika Tuan Benny sudah memberikan jasanya, itu sudah bisa diakui sebagai pendapatan dia. Karena sudah diakui sebagai pendapatan, berarti ekuitas atau modalnya juga akan bertambah sebesar 13 juta. Dan keterangannya kita bisa isi yaitu pelanggan yang belum membayar atau pelanggan yang masih memiliki tagihan tiket pesawat. 23 Juni 2018. Diterima pendapatan sebesar 2,5 juta rupiah. Kita masukkan ke dalam PDA-nya tanggal 23 Juni 2018 di kolom aset. Karena dia akan menerima pendapatan, berarti kasnya akan bertambah sesuai dengan uang yang dia peroleh, yaitu 2,5 juta. Dan karena pendapatan di persamaan dasar akuntansi itu mempengaruhi modal, berarti ekuitas atau modalnya juga akan bertambah sebesar 2,5 juta. Lalu keterangannya jangan lupa diisi. Bisa diisi pendapatan jasa atau hasil pendapatan jasa juga boleh. Tanggal 24 Juni 2018. Membayar utang ke bank sebesar Rp2.500.000. Kita masukkan ke dalam PDA-nya tanggal 24 Juni 2018. Karena dia akan membayar utang ke bank, berarti dia akan mengeluarkan uang tunai. Berarti di kolom aset, akun kasnya akan berkurang sesuai dengan uang yang dibayarnya, yaitu 2,5 juta. Dan karena dia juga akan membayar utang ke bank, berarti di kolom liabilitasnya, khususnya di akun utang banknya akan berkurang sebesar 2,5 juta. Tanggal 25 Juni 2018. Diterima pembayaran atas transaksi tanggal 16 Juni dari seorang pelanggan sebesar 13 juta rupiah. Nah, di tanggal 16 Juni kemarin kan ada seorang pelanggan. Dia sudah dapat tiket pesawat tapi dia belum bayar tiketnya tersebut. Di tanggal 25 ini dia baru bayar tiketnya. Karena di tanggal 16 tadi sudah diakui sebagai piutang, berarti saat pencatatan ke PDA-nya, jangan lupa tanggalnya diisi tanggal 25 Juni, aset di kolom akun piutang usahanya itu akan berkurang karena si pelanggan sudah membayar. Berarti akun piutang usahanya akan berkurang sebesar nominal yang dia bayarkan berapa. Lalu di kolom aset di bagian akun kasnya itu akan bertambah 13 juta. Karena pelanggannya bayar, berarti perusahaan nerima uang. Nah, kasnya akan bertambah sesuai dengan nominalnya berapa.
Lalu, di bagian ekuitas atau modalnya, ini dikosongkan. Karena tadi di awal kita sudah mengakui dia sebagai pendapatan di tanggal 16. Di tanggal 16 tadi kan kita sudah mengakui dia sebagai pendapatan. Ekuitas atau modalnya bertambah. Nah, ketika dia menerima uang atas pembayaran tiketnya itu, berarti pendapatan atau ekuitas modalnya ini tidak bertambah. Karena kita sudah mengakui di awal, saat kita menerima uang, kita sudah tidak mengakui pendapatan lagi. Cukup satu kali diakui saja. Kalau kita mengakuinya double, padahal kan kenyataannya enggak. Kitanya akan rugi. Jadi kalau kita sudah mengakui sebagai pendapatan di awal, saat si pelanggan ini akan membayar, kita sudah tidak mengakui sebagai pendapatan lagi. Tapi kita mengakuinya sebagai kas perusahaan. 27 Juni 2018, Tuan Benny mengambil uang dari perusahaan untuk keperluan pribadinya sebesar Rp500.000. Kita masukkan ke dalam PDA, yaitu tanggal 27 Juni 2018. Asetnya, di kolom aset di sini ada kas, kasnya berkurang Rp500.000. Karena dia berkurang, jangan lupa dikasih tanda minus atau tidak dikasih dalam kurung. Lalu, karena Tuan Benny mau mengambil uang dari perusahaan, berarti disebut dengan prive. Nah, prive itu kan kalau di dalam PDA mempengaruhi ekuitas atau modal. Sehingga ekuitas atau modal dari perusahaan akan berkurang karena ada pengambilan uang. Berarti di kolom ekuitas 500.000-nya akan berkurang dan jangan lupa dikasih tanda dalam kurung untuk memberi tahu kalau itu nominalnya berkurang. Dan di kolom keterangan jangan lupa dikasih keterangannya, bisa pengambilan pribadi atau prive. Tanggal 29 Juni 2018, dibayar gaji karyawan sebesar 1,5 juta. Kita masukkan ke dalam PDA-nya, tanggal 29 Juni 2018. Dibayar gaji. Karena dibayar dengan uang tunai berarti aset berupa kasnya akan berkurang sebesar 1,5 juta. Dan karena ini dibayar gaji untuk karyawan berarti adanya beban gaji. Di dalam PDA berarti beban itu mempengaruhi modal sehingga ekuitas atau modalnya akan berkurang sebesar 1,5 juta. Dan jangan lupa di kolom keterangannya diisi, yaitu dibayar gaji karyawan. Kenapa diisi? Karena transaksi ini mempengaruhi modal, sehingga kolom keterangannya wajib untuk diisi. Tanggal 30 Juni 2018, kendaraan disusutkan sebesar 1 juta dan peralatan disusutkan sebesar 350.000. Di sini saya buat dua tabel biar saya gampang menjelaskannya. Yang pertama, kita buat yang peralatan dulu. Peralatan disusutkan sebesar 350.000. Tanggalnya tanggal 30 Juni. Nah, walaupun peralatan yang disusutkan, tetapi di kolom aset, di akun peralatan, itu tidak mempengaruhi sama sekali. Jadi kita biarkan saja, kita kosongkan saja. Kalau ada soal tentang penyusutan, berarti itu hanya mempengaruhi akumulasi penyusutan peralatan dan beban penyusutan. Jadi di bagian atau di kolom aset, di akun penyusutan peralatannya itu akan berkurang sebesar Rp350.000. Temennya akumulasi penyusutan itu ada beban penyusutan. Beban penyusutan peralatan, karena ini kan peralatan disusutkan. Berarti adanya beban penyusutan peralatan. Nah, karena di PDA beban itu mempengaruhi modal atau ekuitas, berarti ekuitas atau modalnya juga akan berkurang sebesar Rp350.000 atau sebesar nominal yang disusutkan berapa.
keterangannya jangan lupa ditulis. Keterangannya diisi saja. Beban penyusutan peralatan. Itu buat yang peralatan. Lalu kita masuk yang kedua, yaitu buat yang kendaraan. Sama seperti peralatan. Jadi kalau kendaraan disusutkan, akun di kendaraan itu tidak berpengaruh sama sekali. Atau kita kosongkan saja. Tidak usah kita isi. Nah, kendaraan disusutkan sebesar 1 juta. Berarti di kolom aset itu kita mengisi di kolom akun akumulasi penyusutan kendaraan. Akumulasi penyusutan kendaraannya berkurang sebesar 1 juta rupiah. Karena ada akumulasi penyusutan kendaraan, berarti ada pasangannya. Pasangannya itu beban penyusutan kendaraan. Jadi sekali lagi diingat-ingat, kalau ada akumulasi penyusutan, berarti pasangannya atau couple-nya itu adalah beban penyusutan. Udah, itu mereka berdua tidak bisa dipisahkan. Berarti beban penyusutan itu akan muncul karena di PDA, berarti beban akan mempengaruhi ekuitas atau modal. Sehingga ekuitas atau modalnya akan berkurang sebesar 1 juta rupiah. Dan keterangannya jangan lupa diisi, yaitu beban penyusutan kendaraan. Ini tampilan keseluruhan dari persamaan dasar akuntansi di Travel Benny. Jangan lupa di atasnya dikasih judul, yaitu nama usahanya Travel Benny, lalu judulnya persamaan dasar akuntansi, dan periodenya. Karena ini transaksinya bulan Juni 2018, berarti periodenya Juni 2018. Dan tadi di transaksi akhir di tanggal 30 Juni, kan ada transaksi tentang penyusutan. Nah, muncul akun akumulasi penyusutan. Nah, itu letaknya ditaruh di mana? Atau dibuat kolom di sebelah mana? Kalau ada penyusutan, kan itu muncul akun akumulasi penyusutan. Nah, itu kolomnya diletakkan di sebelah akun yang disusutkan. Misalnya tadi, ada penyusutan peralatan. Kita lihat nih, di gambar. Ini ada akun peralatan. Di sebelahnya baru kita buat kolom baru itu untuk akumulasi penyusutan peralatan. Jadi mereka itu posisinya bersebelahan. Kalau ada peralatan, berarti ada akumulasi penyusutan peralatan. Begitupun dengan kendaraan. Tadi kan ada penyusutan kendaraan. Nah, letak dari akun akumulasi penyusutan kendaraan itu di sebelahnya akun kendaraan. Jadi pertama kita buat dulu akun kendaraan, baru di sebelahnya kita tambahkan kolom untuk akun akumulasi penyusutan kendaraan. Jadi kalau ada akun akumulasi penyusutan, itu jangan lupa diletakkan di sebelah dari akun yang disusutkan. Entah itu peralatan, entah itu kendaraan. Dan setelah saya lihat banyak kalian yang masih menuliskan belum rapi, jadi masih acak-acakan. Nah, sekali lagi, untuk menulis bagian-bagian dari aset, itu di awal kita tulis dulu aset yang paling lancar, baru aset tetapnya. Jadi tulis dulu aset yang paling lancar apa kas. Setelah kas itu ada piutang usaha. Kalau kalian masih lupa, saya sudah mengirimkan daftar akun, kalian bisa lihat di situ, kalian bisa mencontoh dari situ biar kalian bisa membuatnya rapi dan semakin terbiasa untuk membuat kolom-kolom di bagian aset. Dan di saldo atau di jumlah akhirnya itu untuk aset ada 183.650 dan di liabilitas ditambah dengan ekuitas hasilnya juga sama, yaitu ada 183.650.000.
Terima kasih sudah mau mendengarkan penjelasan saya pada hari ini. Semoga apa yang saya jelaskan pada hari ini bisa kalian mengerti dan bisa kalian pahami. Jika kalian belum mengerti, kalian bisa langsung tanyakan ke saya, pasti akan saya jelaskan lagi. Dan sampai bertemu di materi selanjutnya.